Jadi kalau kita menjadi ketua terutama di lingkungan organisasi itu jujur ya, kita berbuat baik pun masih ada orang yang nggak suka sama kita. Mmm, Walaupun saya udah ndak di badan eksekutif mahasiswa, saya pengen lihat BEM ini terus berkembang tentunya, oke, karena BEM ini adalah rumah bagi saya, mhm. seperti itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Biru. Senang sekali saya Hanaya Utami menyapa teman-teman semua dalam acara BEM Talk Volume 1 ya teman-teman. Nah, di acara kali ini kita bakalan membahas tentang kepemimpinan nih. Tapi tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber luar biasa kita. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada Kak Hadia Mani ya, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun 2024. Baik, langsung aja saya persilakan ke Kak Ahmad Hadiamani untuk memperkenalkan diri lebih lengkap nih, Kak. Oke, lengkap banget atau simpel-simpel nih, Kak, Oke, nah? kalau bisa lengkap banget ya. Oke, mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya, karena kata pepatah, "Tak kenal maka tak sayang," ya, benar. Betul sekali. Ya. Jadi saya Ahmad Hadiamani, saya mahasiswa alumni bisa dikatakan ya, karena kebetulan bulan kemarin, bulan Juli, sudah yudisium, sudah menyelesaikan masa studi sebagai seorang mahasiswa. Saya berasal dari Geguturban, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat tentunya. Saya di Unram waktu masih berkuliah itu jurusan S1 Akuntansi dan angkatan 2021. Oke, terima kasih banyak Kak Hadi. Baik teman-teman, jadi itu tadi perkenalan dari Kak Hadi ya. Dipanggilnya Kak Hadi ya, Kak ya? Bener. Oke, baik langsung aja Kak Hadi untuk pembahasan pertama kita ya, pembahasan awal kita membahas tentang kepemimpinan nih. Nah, menurut Kak Hadi, apakah semua orang yang ingin menjadi pemimpin itu harus mempunyai bakat tertentu gak? Oke, mungkin kalau ini dari perspektif saya sendiri ya, terkait kepemimpinan. Memang menjadi seorang pemimpin tuh ada yang sudah diberkati dari lahir, yaitu ada namanya karismatik. Yang tentu itu kadang tidak semua orang yang memiliki hal itu, tapi memiliki jiwa kepemimpinan ini sebenarnya bisa kita dapatkan terutama dari pengembangan soft skill kita, baik itu dari pengalaman pribadi, bagaimana cara kita berproses dan lain-lain. Jadi memang betul kepemimpinan itu ada sejak lahir, itu kayak bakat bagi beberapa orang, tapi tidak menutup kemungkinan misalnya saya terlahir sebagai seorang yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan sama Mhm, sekali dari lahir, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan ketika saya sudah remaja, saya sudah dewasa, terutama menjadi mahasiswa, tidak menutup kemungkinan saya tidak memiliki. Karena itu adalah pilihan bagaimana cara kita menempuh dan sehingga memiliki jiwa kepemimpinan. Karena menurut saya ya, kepemimpinan itu adalah seni, yaitu seni bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain. Dari sekedar kata-kata saja kita bisa mhm, mempengaruhi orang, itulah yang dinamakan seni dalam memimpin. Kita oke. baru bilang, "Ayo teman-teman kita kerjakan ini bareng-bareng." Itu merupakan salah satu bentuk kepemimpinan Mmm, menurut saya, yang di oke, mana kita mempengaruhi orang secara tidak langsung, itulah betul. letak seni dari kepemimpinan itu. Oke, benar. Dari mulut ya berarti? Iya, Ya kalau boleh tahu nih Kak Hadi dulu bakatnya apa nih? Sehingga gabung menjadi seorang pemimpin ya sebagai, ketua BEM tahun 2024. kalau dari saya sebenarnya boleh cerita nih dikit ya, Kak Naya. Oke, silakan. Saya dari SD, SMP, sampai SMA itu adalah orang yang anti organisasi. Oke. Benar-benar anti organisasi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena menurut saya, karena itu mungkin pemikiran saya belum matang waktu itu. Apa sih kita sekolah terus pulang-pulang rapat, kayak gabut banget, mending Mhm. pulang aja nongki sama teman-teman atau pulang makan, tidur, kan itu lebih penting, lebih sehat, lebih enak lah. Itulah pandangan saya ketika saya masih bersekolah dulu. Tapi memang
ketika saya masuk ke perguruan tinggi, mungkin itu juga salah satu faktor kenapa saya, anti organisasi itu adalah faktor lingkungan, karena saya bermain dengan anak-anak yang memang tidak senang berorganisasi. Mhm, Tapi ketika saya yang dulu notabene-nya saya tuh SMA itu adalah di MAN dan oke, jurusan saya agama. Tapi suatu hal yang sangat luar biasa dari jurusan agama ke Universitas Mataram yang notabene-nya adalah perguruan tinggi umum. Jadi saya masuk di Unram ini benar-benar nggak ada temen. mhm. Dan jujur saya dulu introvert banget, kayak pemalu lah. Nah, Kalau iya. nggak disapa sama orang, ya udah ngapain sapa orang balik kayak gitu. Nah, di sanalah letak saya berpikir, kalau saya terus-terusan kayak gini, apakah saya bisa punya teman di Universitas Mataram? Mmm, Terlebih di Universitas Mataram ini sangat heterogen. Yang dulu saya di MAN itu berteman dengan yang seagama saja mhm. gitu, yang biasa kegiatannya itu pagi-pagi sholat duha, kayak gitulah. Nah, itulah yang membuat saya berpikir keras, masa sampai kapan saya bakal kayak gini. Alhasil saya bergabung ke dunia organisasi. Dan awalnya niat saya tuh jujur, saya cuman join organisasi itu ikut-ikutan, nyari temen, bahkan nyari pacar, jujur itu. Wow, agak lain ya, Ya, agak berbeda gitu, saya menarik nih teman-teman. ya emang benar, tapi ketika kita masuk jauh ke dalam, maksudnya udah basah nih di dunia organisasi, ternyata organisasi inilah yang merubah saya yang sebelumnya saya Mmm, introvert, saya pemalu. Di sana kita diajarkan bagaimana cara bersosialisasi, mhm. bagaimana kita aware dengan lingkungan sekitar, bagaimana kita mampu bermanfaat untuk banyak orang. Di sana saya tertarik. Ternyata hidup saya selama ini terlalu flat. Seharusnya saya dari dulu aja join organisasi karena kita bermanfaat bagi orang banyak itu menurut saya sangat ada kebahagiaan tersendiri Mmm, buat saya. Di sana di organisasi inilah saya terbentuk. Mungkin kalau saya ndak join organisasi, saya ndak bisa sharing session ke teman-teman, saya ndak bisa bicara di depan mhm, teman-teman, mungkin saya malu, saya masih main game di rumah, oke. mungkin nonton anime di rumah, kayak gitu. Jadi itulah, benefit yang saya rasakan dan di organisasi juga membentuk karakter kepemimpinan dari saya, yang maksudnya di sini saya mampu mengarahkan banyak orang, banyak massa, bahkan hampir ribuan orang, terutama di Fakultas Ekonomi dan Mmm, Bisnis Universitas Mataram ketika beramanah sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa. oke. Berarti semenjak Kak Hadi gabung di organisasi ini, jadi banyak perubahan ya yang Kak Hadi alami, mulai dari segi kepemimpinan, pertemanan, dan masih banyak lagi ya tentunya. Benar Nah, sekali, tapi semenjak join organisasi, pasti timbul yang namanya tanggung jawab nih Kak Hadi. benar. Nah, aku mau tanya nih Kak Hadi, apakah dalam gabung di organisasi itu tapi pas pegang tanggung jawab jadi pasif, apakah itu kesalahan sistem organisasi atau cara memimpin? Apakah pernah Kak Hadi mengalami hal seperti ini tidak? Eee, oke, kita balik lagi ke poin kepemimpinan itu ya. Mhm, Jadi di poin kepemimpinan ini sebenarnya adalah berbicara tentang tanggung jawab teman-teman mhm, semua. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena poin dari kepemimpinan, tanggung jawab ini tidak bisa pisahkan. Bagaimana karakter kepemimpinan kita itu terbentuk karena kita mampu mengemban amanah, mampu bagaimana menyelesaikan tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh teman-teman semua. Saya selalu percaya bahwasanya memimpin itu menderita, seperti kata-kata dari Muhammad Rum ketika mmm, berdiskusi dengan salah satu tokoh Belanda. Dia mengatakan, "Leiden is legend." Memimpin itu menderita. mmm, Tapi dengan penderitaan itu, di sanalah karakter kita seorang pemimpin itu terbentuk. oke, Bagaimana cara kita menyelesaikan tanggung jawab yang sudah mhm, dipercaya oleh banyak orang terhadap kita. Itulah poin dari kepemimpinan itu. Memang kita menderita, menderita dalam artian di sini sebagai pemimpin tuh kita yang paling capek iya, kita yang harus mengorbankan waktu dan materi iya, mmm, tapi kita dapat rasakan apa yang kita dapatkan dari sebuah kepemimpinan yang sudah kita tempuh itu, yaitu pengembangan diri, value diri kita bertambah, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, problem mhm, solving-nya dapat di sana. Jadi, untuk menjadi pemimpin yang hebat menurut saya, yaitu pertama harus
mampu bertanggung jawab atas hal-hal kecil nih Kak Mhm. Naya. Jadi mungkin kan kita di Universitas Mataram ini ya, diamanahkan oleh orang tua kita untuk berkuliah. Ya Iya. udah, kita berkuliah. Itu Mhm. salah satu tanggung jawab pertama kita di Oke. Universitas Mataram. Dan selain tanggung jawab untuk berkuliah, sebenarnya orang tua kita itu ingin kita itu mampu berpikir. Mhm. Jadi berpikir di sini bukan konotasinya tentang kita berkuliah di dalam kelas saja, bukan kita, diam di maksudnya mengisi bangku-bangku kelas saja, tapi berpikir di sini kan konotasinya luas. Oke. Bisa tentang kepemimpinan, Mhm. bisa tentang mungkin yang hobi olahraga tentang dunia olahraga, atau mungkin yang senang tentang alam, bisa masuk ke pecinta alam, yang maksudnya di sini kan itu sudah tergabung, terlingkup di Mhm. dunia organisasi. Iya, Karena organisasi di lingkup kampus itu kan beragam, bukan hanya betul. tentang badan eksekutif, tapi banyak seperti UKF Mhm. olahraga dan Mapala dan lain-lain seperti itu. Jadi tanggung jawab yang seperti itulah yang saya maksud, bukan hanya tentang kita, berkuliah, Oke. masuk kelas, terus pulang. Kan orang tua kita juga pengen anaknya pintar. Pintar tuh bukan hanya tentang misalnya kita jurusan akuntansi, kita bisa ngitung uang, ndak Mhm. selalu tentang itu kan. Ada sisi-sisi lain yaitu tentang akademik dan non akademik Mhm. seperti kepemimpinan dan lain-lain. Seperti itu sih mungkin. Oke, baik. Nah, selama Kak Hadi memimpin sebagai ketua BEM nih ya, nah apakah Kak Hadi tuh pernah merasa tidak didengarkan oleh anggota nih Kak Hadi? Jelas, sering, Oke, jelas. ya. Tapi ya yang namanya kita sebagai pemimpin itu juga saya selalu menekankan nih kalau saya sering berbicara tentang kepemimpinan, menjadi pemimpin itu sebenarnya belajar menjadi orang tua. Mmm. Maksudnya menjadi orang tua di sini tuh sangat kompleks, yaitu di sana masuk kesabaran, terus bagaimana cara kita agar didengar, Mhm. dan bagaimana cara ketika kita tidak didengar tapi kita tidak marah. Oke. Masuk ke sabar itu sih Oke. juga. Jadi, menjadi pemimpin itu juga ikut, menjadi orang tua, Mhm. yang di mana kita harus sabar ketika kita tidak didengar. Karena poin kepemimpinan itu di sanalah letak seninya. Karena ada beberapa pemimpin yang otoriter ketika tidak didengar, tapi dia malah marah. Jadi semua orang harus mengikuti satu komando dari dia. Itulah kepemimpinan tipe otoriter. Tapi ya yang namanya kepemimpinan banyak sekali, alurnya, baik itu otoriter, karismatik, dan lain-lain. Tentu ada plus minusnya karena Mhm. ya. Jadi kalau dari saya sendiri, bagaimana cara kita menciptakan ruang atau wadah yang semua orang di dalamnya itu nyaman, Mhm. baik itu saya, anggota, ataupun pengurus lainnya. Jadi menjadi pemimpin yaitu mendengarkan anggotanya, ketika tidak didengar, coba, kita bangun, diskusi, bagaimana apakah yang membuat kalian tidak sepemahaman dengan saya, mungkin ada cara saya salah dalam memimpin dan lain-lain, seperti itu sih. Oke, berarti selama Kak Hadi memimpin ini kalau bisa dibilang tadi seperti menjadi orang tua ya Benar, bagi anak-anak organisasinya yang anggotanya. Nah, apakah selama itu Kak Hadi pernah merasa lelah nggak dalam hal itu? ya kalau Dituntut kuat gitu loh. kalau kita boleh jujur ya, Mhm. namanya juga manusia, bukan nabi, Boy, itulah. Oalah. Ya Oke, pasti oke. kita lelah ya, Mhm. tapi, satu yang saya bikin termotivasi terutama di dunia organisasi kampus. Lelah saya tuh merasa terbayar ketika saya melihat teman-teman di Ormawa itu bekerja keras tanpa digaji, tanpa diberikan sumbangsih. Maksudnya kan kalau kita kerja di luar nih, kita kerja, misalnya all-in lah, itu kan udah jelas kita dapat gaji atau apa, tapi saya lihat semangat anak-anak organisasi mahasiswa atau Ormawa itu ketika ngadain proker atau ngadain kegiatan, mereka berkegiatan itu ya, padahal nggak digaji, Mmm. tapi kayak all in banget gitu, Mhm. totalitas banget. Di sana rasa saya kalau saya mau ngeluh atau merasa lelah, saya merasa bersalah pada diri Mhm. saya sendiri. Saya ngasih tanggung jawab ke mereka, tapi mereka semangat banget ngadain Mmm. proker atau apa. Jadi itu Oke. alasan saya
selalu, kalau bisa saya hadir aja sebentar walaupun semenit, 2 menit dalam Mhm. kegiatan mereka, walaupun ada kegiatan lainnya Mhm. seperti itu. Itu salah satu bentuk komitmen saya. Oke. Saya, menjadi ketua, tidak bisa memberikan uang pada mereka, tapi paling tidak saya bisa menjadi tempat mereka mungkin berkeluh kesah atau bercerita, sekedar menemani, seperti itu sih. Ketika saya memimpin, mungkin Mhm. kalau dari orang lain mungkin punya cara tersendirinya, itulah seninya kepemimpinan itu Oke. kan ya. Mungkin Mhm. ada yang, perhatian tapi mungkin caranya Mhm. berbeda, kayak gitulah. Oke, ngomong-ngomong soal kepemimpinan juga nih Kak Hadi. Kalau kita masuk ke kepemimpinan tuh kan banyak banget nih tantangan yang akan kita hadapi gitu kan, Mhm, betul nggak? betul betul. Betul sekali. Nah, kalau menurut Kak Hadi nih, tantangan apa yang sangat berat nih menurut Kak Hadi, yang pernah Kak Hadi alami? Kalau dari saya sih ya, yang menjadi tantangan terberat Mhm. ketika memimpin, ibaratnya gini, kita sebagai seorang pemimpin atau semakin tinggi kekuasaan atau semakin tinggi derajat kita, kita bisa bilang mungkin jadi ketua itu derajat kita dinaikkan oleh Tuhan. Mmm. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan itu. Itu adalah kesempatan yang diberikan, anugerah yang diberikan. Tentu semakin tinggi, semakin besar pula resiko dan tantangannya. Jadi kalau kita menjadi ketua terutama di lingkungan organisasi itu jujur ya, kita berbuat baik pun masih ada orang yang nggak suka sama kita. Mmm. Ibaratnya kita melakukan hal yang positif nih, kita membantu orang, tapi yang namanya orang ya, mungkin, punya sifat iri dengki, ada aja kita diomongin yang kurang mengenakan di belakang. Kayak itulah mungkin jadi tantangan terberat dan tantangan lainnya itu ya tentu manajemen waktu. Mmm. Terlebih saya berkuliah di jurusan akuntansi, yang notabenenya orang-orang bilang jurusan akuntansi itu adalah jurusan yang susah. Itu menjadi tantangan yang cukup berat buat saya, terutama saya yang sebelumnya dari jurusan agama, tiba-tiba akuntansi, kayak gimana ya. Jadi, tapi dengan join di organisasi, di sana saya bisa membedakan skala prioritas saya. Ada masanya saya akan berkuliah, ada masanya saya menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai seorang ketua di organisasi. Karena itulah, benefit yang kita Mhm. dapatkan join organisasi itu. Bukan saya melebih-lebihkan atau apa, tapi memang anak-anak organisasi itu terkadang lebih pandai membagi waktunya. Tapi saya tidak menormalisasi hal-hal yang bilang kita lebih penting berorganisasi. Karena apa? Suatu hal misalnya tujuan utama kita, di Universitas Mataram ini adalah Mhm. berkuliah dan ketika kita selesai nanti di perkuliahan, IPK itu dilihat. Oke. Karena untuk bekerja itu harus melalui tahapan wawancara. Kalau IPK kita rendah mungkin mohon maaf 2, 3 ke bawah, Mmm. boro-boro akan dipanggil wawancara kayak gitu. Memang kegiatan organisasi itulah yang akan menunjang ketika kita bekerja, tapi IPK itu yang dilihat ketika kita mau melamar pekerjaan, seperti itu. Mhm. Kan kalau dilihat IPK kita di atas 3 nih, oh langsung dipanggil wawancara. Oke. Di sana bisa kita, sampaikan Mhm. apa menjadi pengalaman, tunjukkan skill kita. Oke. Mungkin anak organisasi biasanya public speaking-nya bagus kayak gitu. Betul. Ya itulah mungkin tantangan terberatnya menjadi tokoh publik, yang seperti itu. Banyak yang tidak suka terhadap Mhm. diri kita sendiri dan manajemen waktu terkait perkuliahan, tapi alhamdulillah itu terjawab dengan dunia organisasi sih. Oke, selama Kak Hadi bergabung, dalam organisasi nih, apakah pernah menemukan hal hal yang beda dalam pengerekrutan organisasi nggak? Eee, Anggota? Kalau kita berbicara soal rekrutmen Mhm. anggota, ya biasanya, yang saya lihat dari tahun ke tahun masih sama saja sih Mhm, sama polanya. saja. Tapi mungkin, nggak tahu ya, mungkin ini nanti di Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki inovasi yang berbeda. Itu merupakan poin plus menurut saya kalau memang ada inovasi yang berbeda. Karena apa? Karena, organisasi ini bukan hal yang pasif, Mhm. dia harus dinamis. Mhm. Dalam artian, organisasi itu harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan zaman yang Mmm. ada.
mungkin kalau dari Badan Eksekutif Mahasiswa tahun 2025 FEB tahun ini memiliki inovasi yang berbeda bagaimana cara rekrutmen anggota. Tentu itu hal yang sangat positif karena apa? Kita anak FEB nih Mhm, harus pintar ngelihat peluang, oke. harus jamak-jamak dah kita ngomong. Saya masuk FEB harus ada manfaat saya join Mhm, organisasi gitu. Jadi ketika teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyediakan suatu yang inovatif dan mhm, itu bermanfaat untuk masuk FEB, kenapa kalian tidak mau join gitu? oke. Harusnya kalian harus join sih seperti itu. Oke, bener. Nah, jadi ngomong-ngomong soal itu, sekarang nih ada yang beda juga nih di BEM FEB tahun 2025 nih. Jadi sebelumnya Kak Hadi apakah tahu itu galaksi nggak? Tahu sih karena lihat pamflet teman-teman. Oke, apa nih gambarannya tentang galaksi? Ya, galaksi mungkin galaksi Bima Sakti mungkin. Iya. Oke. Canda ya mungkin kalau nggak salah sih Galaksi ini kan penerimaan anggota Mhm, baru dari Badan Eksekutif Mahasiswa FEB Unram oke. kan kalau nggak salah. Tapi mungkin di dalamnya punya inovasi berbeda-beda karena di tahun saya nggak ada Galaksi namanya kayak gitu. Oke. Nah, jadi tahun ini, BEM FEB tahun 2025 ini itu rekrutmen organisasi itu berubah jadi galaksi nih. Jadi ada ide baru dong ini. Nah, jadi galaksi ini tuh merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM FEB yang bertujuan untuk rekrutmen kader-kader baru dan menumbuhkan semangat keaktifan. Jiwa kritis mahasiswa melalui pendidikan aktivisme yang diberikan nih. Nah, ngomong-ngomong soal perekrutan nih, apakah sama pengrekrutan organisasi sebelumnya itu apakah pengalamannya diberikan oleh Kak Hadi? Kalau di kan saya sebagai pengurus inti di BEM EPB ini 2 tahun ya, tahun 2023 dan 2024. Jadi sistemnya itu masih sama sih di tahun 23 Mhm, 24 tuh yaitu bagaimana kita menciptakan karakter kepemimpinan dari mahasiswa baru, yaitu kita adain rekrutmen sebagaimana mestinya, oke, yaitu ada di sana ada seminar kepemimpinan, kemudian ada pembentukan karakter dan kekeluargaan tentunya. Kurang lebih seperti itu sih. Kita di tahun-tahun sebelumnya itu lebih menekankannya setelah mereka masuk ke organisasinya, mhm, seperti itu. Mungkin di tahun ini jika ada suatu hal inovasi yang baru ya itu sangat luar biasa. benar benar. Mungkin karena seperti kata saya tadi, organisasi itu harus dinamis, dalam artian harus mengikuti perkembangan zaman yang Mhm. ada, gitu. Oke, sama sih. Nah, jadi kegiatan yang diadakan oleh PSDM kali ini tuh tentang galaksi ini tuh sama. Tujuannya itu ada 2 nih. Ada itu yang pertama itu ada namanya School of Activities, di mana School of Activities ini tuh seminar dan pelatihan intensif yang membahas dasar-dasar dunia pergerakan mahasiswa seperti sejarah dan urgensi gerakan mahasiswa, ilmu kedemoan, strategi aksi damai, advokasi isu, teknik orasi, serta etika dan hukum dalam berdemo nih Kak Hadi. Nah, ada juga rekrutmen organisasi. Setelah dibekali dengan materi melalui School of Activities tadi, itu peserta akan diarahkan untuk mengikuti rekrutmen terbuka BEM FEB untuk menciptakan kaderisasi yang berkelanjutan serta memperkuat regenerasi dalam struktur organisasi mahasiswa kampus. Nah, itu tadi gambaran tentang galaksi nih, Pak. Nah, kalau boleh tahu Bapak, setiap ada perekrutan organisasi itu tembus berapa orang nih, Pak? Jadi kalau di tahun saya kan eh, bisa dibilang memecahkan rekor nih. Mhm, Di tahun 2023 itu sampai 168 kalau tidak salah itu. Kemudian di tahun 2024 nih memang agak sedikit menurun kalau tidak salah sekitar 120. Ya, itulah mungkin harapan saya sih ya di tahun 2025 harus lebih keren lagi kalau bisa tembus 200 ya. Mungkin kita doakan saja ya, amin. oke, amin. Semoga ya tembus 200 ya. Ya, karena seperti itu, di setiap zaman itu kan beda-beda tantangannya. Kalau di saya di 2023 dan 2024 organisasi mahasiswa itu versus MPKM. Jadi tantangannya itu adalah di MPKM karena pilihan mahasiswa itu Mhm, beragam, itu organisasi mahasiswa atau Kampus Merdeka itu atau MBKM tersebut. Tapi tahun ini kalau tidak salah MBKM memang sudah mereda, tapi emang ada penggantinya. Tapi ya semoga lah bisa tembus sampai 200 karena walaupun saya udah ndak di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya pengen lihat
BEM ini terus berkembang tentunya, Oke, karena BEM ini adalah rumah bagi saya, seperti mhm. itu sih. Kalau ingin melihat BEM terus berkembang nih, nah mungkin Kak Hadi sekarang bisa memberikan pengalaman kepada calon-calon ya, calon-calon Galaksi nih, untuk pengalaman gimana sih tentang berkelanjutan BEM seterusnya bakal lebih bagus nih, gimana nih Kak Hadi? Oke, mungkin pengalaman ya. Sebenarnya tadi udah saya singgung sedikit, tapi mungkin lebih ke arah apa sih manfaat kita join BEM ya, kan Mmm, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di BEM ini menawarkan yang pertama kepemimpinan. Terus yang menurut saya yang paling luar biasa dari BEM ini adalah kekeluargaannya mmm, tentu. Makanya saya bilang BEM ini adalah rumah bagi saya. Tapi tentu seperti kata saya tadi juga, kita mahasiswa IPB ini harus berpikir gimana caranya kita mendapatkan manfaat untuk mhm, diri kita sendiri, yaitu seperti kata saya tadi, join BEM EPB karena kita akan mendapatkan kepemimpinan di sana, kekeluargaan. Dan sebagai seorang mahasiswa itu tentu juga kita harus mampu berpikir kritis. Jadi di BEM inilah berpikir kritis itu dapat diasah karena kita mampu berpikir secara tajam, kritis itu menurut saya harus dilatih dengan cara yaitu join di organisasi di mana mhm, di BEM ini kan menyediakan program kerja. Tentu dalam kegiatan program kerja itu ada proses yang dijalani. Di proses itulah akan terbentuk pemikiran-pemikiran, perbedaan pendapat, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kayak ok gitu sih Kak Naya. Jadi cobalah, join organisasi karena sumpah kalian akan ngerasain bagaimana luar biasanya organisasi itu ketika kalian udah ada di dalamnya. Jadi mhm. mungkin kalau dari kata-kata saya mungkin nanti takutnya teman-teman semua ngira saya bohong, tapi silahkan dicoba saja langsung, join Galaxy ya. Oke, benar. Jadi teman-teman sekarang bisa langsung join Galaxy ya. Mungkin Kak Hadi juga bisa memberikan perspektif organisasi yang berbeda kepada para mahasiswa baru nih, terkait lingkungan internal dan eksternalnya dalam organisasi serta kebebasan berpendapat dan menyuarakan suatu kebenaran. Mungkin mereka pada takut untuk menyuarakan ya, apalagi berpendapat kritis nih ya. Nah, mungkin bisa memberikan sedikit kepada mereka. Jadi teman-teman semua mungkin ada satu kata-kata yang sering sekali saya ucapkan pada teman-teman organisasi mahasiswa terkait motivasi ya, tentang bagaimana kita harus berani teman-teman semua. Mhm, Jadi, ketika teman-teman semua sudah berani, maka teman-teman mahasiswa itu akan dihadapi oleh 2 pilihan, yaitu keberhasilan atau kegagalan karena sudah berani mencoba. Tapi kalau teman-teman tidak berani mencoba atau takut, sudah dipastikan hasilnya adalah kegagalan. mhm, Jadi paling tidak ada, kemungkinan kita akan berhasil walaupun 50% tapi itulah yang menjadi peluang kita teman-teman semua. Dan terkait berani ini juga kita harus tanamkan pada diri kita, keberanian kita, bahwasanya kita sebagai manusia itu bisa menciptakan suatu hal yang besar. Jadi, di sini juga saya sedikit teringat ada frasa Latin yang mengatakan bahwasanya ad maiora natus sum, mmm, yang berarti aku dilahirkan untuk hal-hal besar. mhm, Apa itu hal-hal besar? Hal-hal besar ini jauh lebih besar dari diri kita sendiri atau bahkan tembok-tembok dari ruangan ini teman-teman mhm, semua. Hal besar adalah seluas langit, seluas alam semesta yang di dalamnya kita sebagai seorang mahasiswa terutama mampu berkarya di dalamnya dan kita sadar bahwasanya diri kita ini memiliki kemampuan untuk menciptakan hal yang lebih dari biasanya. oke, Jadi pada intinya ya, teman-teman harus berani mencoba seperti itu. Karena ketika teman-teman berani mencoba join ke organisasi mahasiswa, teman-teman akan ngerasain manfaatnya, yaitu mhm, dari segi, karakter teman-teman insya Allah akan, berkembang dengan sendirinya teman-teman semua. Terutama yang paling saya menyoroti di sini ketika kita join organisasi mahasiswa itu kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang banyak. mhm. Kenapa? Karena di dalam organisasi mahasiswa, kebanyakan program-program kerjanya itu yaitu untuk kepentingan mahasiswa, kepentingan, masyarakat, contohnya pengabdian, Oke. kayak gitu.
Satu lagi mungkin Kak Naya, terkait kita sebagai seorang mahasiswa itu Mhm harus bermanfaat itu ada satu kutipan dari mantan Perdana Menteri Pakistan, mhm Benazir Bhutto, mengatakan saat terindah dari sebuah kapal yaitu ketika ditambahkan di dermaganya. mhm. Berkilauan cantik, ada cahaya-cahaya ketika di dermaganya. Oke. Tapi ingat, kapal tidak pernah diciptakan untuk ditambahkan di dermaganya. Mhm. Kapal itu diciptakan untuk menerjang gelombang membelah lautan. Sama halnya dengan kita sebagai seorang mahasiswa. Teman-teman jadi mahasiswa, keren, gagah, bisa dibanggakan. Bukan karena label mahasiswanya, tapi kata mahasiswa itu akan sangat membanggakan, akan sangat keren ketika kalian mampu memberikan sumbangsih, menjawab persoalan yang ada, Mhm. menjawab lautan problematika yang ada di bangsa ini. Maka teman-teman semua, mari dari awal, dari sekarang, join organisasi mahasiswa Mhm. agar teman-teman semua bisa bermanfaat, baik itu untuk lingkungan sekitar, untuk fakultas, untuk rakyat, dan untuk bangsa Indonesia. Oke. Seperti itu sih kan ya. Tapi banyak juga nih Kak Hadi yang bertanya-tanya tentang apa sih bedanya organisasi di SMA dan kuliah nih. Nah, kenapa kita harus join organisasi di kuliah sedangkan kita banyak tugas nih, gitu katanya Kak Hadi. Nah, menurut Kak Hadi nih kira-kira apa nih perbedaan antara organisasi SMA dan perkuliahan? Mungkin bisa menjadi gambaran juga nih buat para teman-teman kita yang mau join, di organisasi di perkuliahan ini. Oke, mungkin terkait perbedaan organisasi zaman SMA dengan kuliah ya. Sebenarnya saya nggak tahu Mhm. perbedaannya karena saya udah bilang saya non organisasi di Mhm. SMA. Tapi yang saya rasakan ya ketika di organisasi mahasiswa itu kita lebih fleksibel. Jadi sebenarnya saya ingin menyoroti bahwasanya kita memiliki ijazah sarjana itu bukan tanda kita pernah berpikir, tapi itu adalah tanda kita pernah belajar. Beda belajar dengan berpikir. Nah, bagaimana cara kita mampu berpikir, baik itu berpikir kritis, berpikir bagaimana cara kita mengembangkan diri kita, bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana cara menyelesaikan masalah, itu kita dapatkan dari dunia Mhm. organisasi. Dan berpikir secara akademis itu kita dapatkan dari bangku perkuliahan. Jadi itu sih teman-teman semua yang saya rasa menjadi perbedaan antara organisasi siswa dengan organisasi mahasiswa, yaitu organisasi mahasiswa itu lebih fleksibel. Maksudnya dalam artian kita bisa menciptakan suatu hal yang berbeda, bukan hanya tentang event, tapi kita juga bisa berbicara tentang bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana cara berpikir kritis, atau bahkan menjadi solusi. Karena mahasiswa itu agent of change katanya, Oke. yaitu harus mampu memberikan perubahan. Nah, itulah letak kita sebagai mahasiswa itu mampu memberikan solusi, baik itu untuk bangsa dan negara, seperti itu. Jadi cakupannya lebih luas karena ya kayak gitu. Mhm. Baik Kak Hadi, mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya. Nah, selama Kak Hadi menjadi ketua BEM ini ya, selama memimpin, tahun 2024 kemarin, nah, apa kesan dan pesan mungkin bisa disampaikan ya kepada adik-adik kita nih yang mau join untuk organisasi? Nah, bisa langsung disampaikan nih, apa kesan dan pesan? Kesan dan pesan saya ya mungkin buat teman-teman semua silahkan bergabung di organisasi mahasiswa manapun, terutama terutama di Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena apa? Sangat banyak yang teman-teman dapatkan, terutama seperti saya tadi mungkin berbicara panjang lebar, terus ada kutipan-kutipan, mungkin itu salah satu eh, benefit yang saya rasakan ketika gabung di organisasi mahasiswa. Ketika saya bergabung di organisasi mahasiswa, saya punya rekan diskusi, saya lebih sering membaca buku, saya lebih sering bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana. Jadi banyak benefit yang saya dapatkan dan saya rasakan. Bahkan saya punya usaha sendiri karena Mhm. di Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri saya menemukan ide sehingga pada pasca kampus ini alhamdulillah saya miliki usaha sendiri. Nah, mungkin Oke. itu teman-teman semua, silahkan jangan ragu dan jangan bimbang karena
organisasi mahasiswa itu tidak pernah, berdampak buruk bagi kita, karena itu adalah kalau saya menyebutnya adalah keluarga. Oke. Mungkin itu aja sih. Oke, baik terima kasih ya Kak Hadi. Baik teman-teman, jadi itu tadi ya acara BEM Talk volume 1 kita bersama dengan narasumber luar biasa kita yaitu ada Kak Ahmad Hadi Yamani selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti jejak Kak Hadi nih atau yang mau menjadi ketua BEM juga bisa banget nanti tanya-tanya ke Kak Hadi. Dan caranya gimana? Tentunya caranya adalah dengan join dan kalian bisa langsung daftar yang namanya itu Galaksi ya Kak Hadi ya. Baik teman-teman sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber luar biasa kita Kak Hadi ya. Sudah hadir dan memberikan pengalaman yang inspiratif banget nih kepada para teman-teman kita yang di sana. Baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton acara ini. Saya Hanaya Utami pamit undur diri. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.